Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Pagi ini saya akan membahas tentang perusahaan minyak minyak sawit, minyak. Konon katanya masih memiliki prospek, tapi dalam jangka yang panjang. Jangan panjang-panjang ya, kalau kepanjangan kasihan ceweknya. Nah, kenapa dikatakan memiliki prospek yang positif? Nah, dalam jangka panjang ini tercermin pada langkah-langkah pemerintah yang beberapa bulan lalu dirilis tentang insentif untuk pengembangan industri hilir minyak sawit. Lalu insentif itu diformulasikan dalam bentuk tax allowance dan tax holiday bagi investasi baru yang di GPO ya. Nah, kemudian statement lagi dikeluarkan oleh Pak Presiden tentang campuran biodiesel yang B30 50 itu, dan tahun ini mungkin sudah direalisasikan berapa tepatnya, saya bukan tukang catatnya, tapi setidaknya itulah sentimen positifnya. Singkat cerita, kita langsung tilik atau langsung cermati saham terbaik di sektor CPO ini apa. Kalau menurut saya sih, kalau yang baik ya manajemennya Astra itu AALI. Nah, AALI ini secara teknikal supportnya ada di 4140. Kemudian memang di situ kalau harga sekarang adalah 5975, berarti ada risiko 5975 dikurangi 4140 atau 1835, itu resikonya. Ketika akan membeli saham, kita harus tahu berapa risikonya. Kalau risikonya setidaknya kita membayangkan, karena kita ini bisnis, risikonya tadi ada 1835. Kemudian kalau kita ingin setelah risiko kita hitung, maka kita akan menghitung pila produksi untuk potensi dari AALI ini. Potensi dari AALI ini dalam resisten terdekat dia akan menuju ke 7.000-an, tepatnya dianggap aja 7.000. Kalau 7.000 dikurangi harga sekarang adalah 595, maka ada potensinya ke potensi cuannya itu 1025. Nah, kalau sudah seperti itu, potensi cuannya 1025, risiko terjeleknya 1835. Lalu sentimen yang ada itu lebih mendorong ke atasnya secara emosional. Dan apa sih datarnya lagi selain secara makro yang telah saya ungkapkan tadi adalah tentang fundamental AALI. Fundamental AALI ini laporan keuangannya di tahun 2020 ini cukup baik sih pendapatannya. Nah, labanya meningkat, meningkat dibandingkan yang lalu, karena labanya lalu paling tergerus gawe utang gede nih aset. Nah, kalau lihat dari laporan keuangan AALI itu, pendapatannya itu ditopang dari ini, pendapatan dari juga sebetulnya dari pendapatan dari sawit yang di wilayah Sumatera itu sebesar 2,13 triliunan. Nah, naik
kalau dibandingkan sebelumnya itu naiknya sekitar 7%-an lah. Kemudian sama pula dengan penjualan yang ada di Kalimantan itu juga meningkat sekitar 25,5% menjadi sekitar 1,87 triliun lah pada kuartal ini. Kemudian ketika penjualan di daerah Sulawesi itu juga meningkat sekitar 6,89%. Nah, secara tahunan menjadi 2,64 triliun. Nah, berdasarkan jenis produknya, pendapatan Ali ini disumbangkan dari penjualan sawit mentahnya dan turunannya itu kira-kira sebesar 4,44 triliun di kuartal pertama tahun 2020 ini, atau naik dari 3,81 triliun pada periode yang sama tahun 2019. Sementara penjualan inti sawit Ali ini justru menurun menjadi 313,8 miliar bila dibandingkan kuartal 1 tahun 2019 yang dulu itu sekitar 370-an. Nah, tapi asetnya naik. Asetnya naik ini kalau kita lihat realitasnya naik, berarti aset ini naiknya juga dari pangan. Tapi memang kinerjanya Ali ini lebih baik kalau dibandingkan kompetitornya, dan paling siap untuk menuju ke B50, 70, bahkan 100 apa ya mungkin. Kalau mungkin kita ndak ngurusin itu, kita nggak mau pusing-pusing tentang itu. Namanya kita ini bisnis saham, trader, maka kita harus bisa mengeksploitasi setiap momentum yang ada. Momentumnya ini adalah itu tadi, laporan keuangan dan itu. Nah, kalau seperti itu sikap kita apa? Ya beli saja dari harga closingnya kemarin 5975 sampai ARB. Kalau nggak dapat ya HK, kalau sudah cuan ya langsung sell begitu. Jika tidak menembus angka di 7000 itu langsung haki, atau kalau pengen apa namanya di hold 3 hari ya nggak apa-apa sih, mungkin bisa ke situ. Pokoknya yang penting cuan sell. Saya Mbah Kiso, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga cuan menyertaimu.